Baik, untuk tema kajian kita pada pagi hari ini yaitu dengan tema seruan guru orang yang meninggal yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustaz Dr. Haji Ahmad Sobri pada beliau untuk dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Seluruh jajaran pengurus Masjid Asy-Syuhada yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah seluruhnya, yang semoga kita semua termasuk orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, salat subuh berjamaah, bersilaturahim. Mudah-mudahan ini semua dicatat sebagai tambahan amal saleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang saya muliakan, kajian kita hari ini tentang seruan ruh orang yang meninggal dunia. Di dalam Al-Quranul Karim surat Ghafir ayat 11 itu Allah menyebutkan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu rabbana amatana thnataini wa ahyaitana thnataini fa'tarafna bidzunubina fahal ila khurujin min sabil. Ayat ini pernah kita bahas tapi belum secara detail karena keterbatasan waktu. Jadi pagi hari ini kita akan pelajari lebih dalam makna dari ayat tersebut. Allah mengatakan, qalu, mereka berkata. Siapa yang berkata? Ruh orang yang telah meninggal dunia. Qalu, mereka berkata, Rabbana, Tuhan kami, amatana thnataini, Engkau telah mematikan kami 2 kali. Wa ahyaitana thnataini, dan Engkau telah juga menghidupkan kami 2 kali. Jadi ayat ini menyebut mati 2 kali, hidup 2 kali. Amatana thnataini wa ahyaitana thnataini fa'tarafna bidzunubina, lalu kami mengetahui, menyadari semua dosa-dosa kami. Fahal ila khurujim min sabil, maka adakah bagi kami untuk keluar dari keadaan ini? Ini orang-orang yang telah meninggal dunia.
yang ruhnya Allah tempatkan di alam barzakh. Jadi ayat menyebut ternyata mati 2 kali, hidup 2 kali. Mati 2 kali. Kematian yang pertama saat ruh belum dihembuskan ke jasad kita. Kita belum ada. Ini kematian yang pertama. Lalu kematian yang kedua, yang seperti kita lihat, kita saksikan, orang yang meninggal kita sholatkan, kita kuburkan. Itu kematian yang kedua. Lalu yang menarik, ayat ini menyebut hidup 2 kali. Kehidupan yang pertama sekarang kita alami ini di dunia, kehidupan yang pertama. Kemudian karena ayat atau Allah menyebutkan hidup 2 kali, maka kehidupan yang kedua itu diawali saat ruh yang sekarang menempel ada di dalam jasad kita. Ketika kita meninggal dunia, ruh akan meninggalkan jasad kita. Pada saat ruh keluar dari jasad kita, itulah start kehidupan kita yang kedua. Jasad selesai dikuburkan, tapi ruh yang sekarang ada di jasad kita ketika kita meninggal akan meninggalkan, keluar dari jasad kita. Itulah start kehidupan kita yang kedua. Jadi jasad selesai, tapi ruh akan tetap hidup melanjutkan kehidupan yang kedua. Dan Allah tempatkan ruh kita di kehidupan yang kedua itu di alam barzakh. Nah, ini dulu baru garis besarnya. Sekarang kita detailkan ayat ini lewat penjelasan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi itu poin penting. Orang-orang yang telah meninggal dunia, sekarang ruhnya tetap hidup. Allah tempatkan di alam barzakh. Ada yang mendapat siksa, ada yang mendapat nikmat di alam barzakh. Oleh karena itu, Nabi juga menjelaskan, bahkan ketika seseorang meninggal dunia, kita nanti meninggal dunia, Nabi menyebutkan, innal mayyita la ya'rifu may yugsiluhu wa yukaffinuhu wa yuhmiluhu wa yudlilihi fi hufratihi. Sesungguhnya mayit, jenazah itu akan melihat, ruhnya akan melihat siapa yang memandikan jasadnya. Jadi Bapak, Ibu, berdasarkan informasi Al-Quran tadi, yang kedua penjelasan hadis Nabi, ruh kita tetap hidup di hadis ini. Bahkan ruh kita akan melihat siapa yang memandikan jasad kita. Kalau tidak percaya silahkan. Apain Pak? Mati dulu. Iya. Makanya saya juga menyatakan, mengingatkan, orang suka berkata sakit ujian, sehat ujian, tapi ada ujian berat, ujian keimanan kita,
akan ayat-ayat Al-Quran, akan hadis Nabi, sementara kita belum mengalaminya. Makanya ada ayat alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang gaib, yang begini, yang Al-Quran menyebutkan tapi kita belum mengalaminya. Nah, ini gaib bagi kita masih, tapi kita harus percaya karena ini informasi Al-Quran. Jadi kata Nabi tadi, ruh kita akan melihat siapa yang memandikan jasad kita, memakaikan kain kafan ke jasad kita. Ruh kita akan melihat siapa yang menggotong jasad kita. Ruh kita akan melihat siapa yang menurunkan jasad kita. Semua nanti kita akan melihat itu. Lalu ini pembahasan kita. Ada penjelasan Nabi yang beliau sampaikan juga kepada istri beliau, Aisyah. Istri beliau, gadis Aisyah. Jadi kita tahu jangan sampai poligami ini dijadikan senjata untuk melemahkan ajaran Islam, karena ada sebagian praktek poligami yang menyebut-nyebut sunnah Rasul, tapi sebenarnya bukan sunnah Rasul, cuma emang pengen kawin lagi aja. Kenapa sunnah Rasul? Nabi itu lebih lama monogami dengan Khadijah. Khadijah meninggal baru menikah lagi. Yang gadis cuma satu, Aisyah. Untuk apa? Untuk keperluan menghafal hadis-hadis beliau, kemaslahatan Islam. Cerdas Aisyah, masih fresh. Selain Aisyah, yang dinikahi Nabi itu janda-janda yang sudah kurang daya tariknya. Monggo silakan sunnah Rasul yang itu. Cari janda yang anaknya banyak, yang tidak mampu, yang kurang daya tariknya. Baru itu poligami sunnah Rasul. Bukan yang bahenol-bahenol sunnah Rasul. Walaupun boleh, tapi jangan bersandar kepada sunnah Rasul. Bilang aja pengen nikah lagi. Nah, kita lanjutkan. Ini dialog, penjelasan lebih rinci ayat tadi. Nabi kita menjelaskan kepada Aisyah. Tadi di awal ada hadis, ruh kita akan melihat siapa yang menggotong jasad kita, wa yuhmiluhu. Nabi menjelaskan di hadapan Aisyah, tentu saja untuk kita semua. Fa idza umila 'alal janazati wa khattu biha thalatha khutuwatin. Dan ketika ruh digotong di atas keranda, dan yang menggotong jasad digotong di atas keranda, yang menggotong baru melangkah 3 langkah, kata Nabi. Digotong baru melangkah 3 langkah, kata Nabi. Apa yang terjadi? Yunadi, kata Nabi kita, ruh tadi berkata, ini berseru. Yunadi berseru, seruan ruh orang yang meninggal. Apa seruan ruh orang yang meninggal? Yunadi bisautin yasma'uhu kulla syai'in.
berseru yang seruannya itu terdengar oleh seluruh makhluk. Semua makhluk mendengar seruan ruh tadi, illa tsaqalain, kecuali dua jenis makhluk yang tidak mendengar seruan ruh yang baru digotong 3 langkah tadi. Semua makhluk mendengar, kata Nabi, illa tsaqalain, kecuali 2 jenis makhluk yang tidak bisa mendengar, yaitu manusia dan jin. Kita nggak dengar, Pak. Kemudian apa seruan ruh tadi? Nabi melanjutkan, wa taqulur ruh. Ruh tadi yang sedang digotong 3 langkah itu berkata, ya ahibbai, wahai orang-orang yang aku cintai, wa ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, kata Nabi, wa ya auladi, wahai anak-anakku, la taghurrannakumud dunya kama gharratni. Seruan ruh orang yang meninggal ini, maksud Nabi tentu saja agar kita jadikan pelajaran. Apa seruan mereka? La taghurrannakumud dunya. Jangan kalian sekali-kali tertipu oleh dunia, kama gharratni, sebagaimana dunia telah menipuku. Baru sadar, baru yakin, baru percaya ketika mati dia berkata, benar, selama ini dunia telah menipu aku. Padahal sebelum mati Allah sudah mengingatkan. Sebelum mati Allah sudah mengingatkan. Surat Al-Imran 158 itu ujungnya, ingat tuh. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sebelum mati sudah Allah ingatkan, wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia itu illa mata'ul ghurur, melainkan kesenangan yang melalaikan. Pas mati, ya Allah, benar. Kalian yang masih hidup, jangan seperti aku tertipu oleh dunia. Kita nggak dengar, Pak, seruan mereka. Sebelum mati Allah sudah mengingatkan. Apa mata'ud? Wa mal hayatud dunya illa mata'ud. Apa mata? Mata itu perkakas-perkakas yang kurang berharga, tapi karena tertipu dianggap sangat berharga dan mahal. Contoh apa? Mata'ud, pacul. Harganya, Pak, lebih mahal mana? Pacul dengan emas. Lebih mahal emas. Karena tertipu, yang dikejar-kejar pacul bukan emas. Banyak orang di dunia ini mengejar-ngejar pacul. Tertipu dia, padahal emas ada. Dan itu kita sadari ketika kita meninggal dunia. Contoh, Pak, pagi-pagi habis, misalkan hari ini subuh, hari ini mau libur, mau nyantai-nyantai, ngopi-ngopi di rumah hari ini. Terus, oh
iya, tapi ada kajian subuh di Asyuhada. Kalau kajian subuh hari Ahad yang akan datang juga masih ada. Kebetulan pagi ini Ustaz Safari ngantuklah kalau beliau. Akhirnya milih apa? Milih ngopi-ngopi di rumah. Senang Pak, boleh ngopi di rumah, senang. Tapi ketika duduk di majelis ilmu, itu luar biasa Pak. Nyesal Pak pas ketika meninggal kita nanti. Pengennya duduk terus di majelis ilmu, karena kita tahu keutamaan duduk hadir di majelis ilmu. Luar biasa Pak. Banyak yang tertipu mengejar kesenangan sementara. Kan dulu kita udah bahas Pak, ada di sini yang pernah bersedekah 158 miliar, ada Pak? Nggak ada kan? Belum pernah kan Pak? Saya juga belum pernah Pak sebesar itu. Di mana kita bisa bersedekah seperti itu? Hadis Nabi, Tankihul Qaul Syarah Lubabul Hadis, Imam As-Suyuti, Yabna Mas'udin, wahai Ibnu Mas'ud, kata Nabi, julusaka sa'atan, dudukmu sebentar di majelis ilmu, la tamassu qalaman, kamu nggak pegang pulpen, kata Nabi, wala taktubu harpan, satu huruf pun kamu nggak nulis, kata Nabi. Khairul laka, itu lebih baik bagimu, min itki alfi raqabah, lebih baik bagimu daripada memerdekakan 1000 budak. Kita kurs, satu Bilal dibebaskan Abu Bakar 158 juta. Satu Bilal ketika itu dirupiahkan sekarang 158 juta. Satu Bilal kali 1000 Bilal berapa Pak? 158 miliar. Orang yang duduk di majelis ilmu bagaikan berinfak di jalan Allah lebih baik daripada bersedekah 158 miliar. Nyesel Pak kita. Makanya jangan kamu tertipu, kata orang ini, sebagaimana dunia telah menipuku. Itu pelajaran pertama. Banyak orang yang tertipu dengan dunia. Kemudian Nabi melanjutkan, wala yal'abanna bikumuz zaman kama la'iba bihi. Jangan juga kalian dipermainkan oleh waktu sebagaimana waktu telah mempermainkan aku waktu aku hidup. Kita suka mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat atau kurang bermanfaat, kita tinggalkan yang lebih bermanfaat. Allah sampai bersumpah, surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita semua tahu rugi semua. Lafi wal asri innal insana lafi, totalitas manusia itu semuanya rugi. Ada yang gak rugi kita tahu, orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, yang saling menasihati dalam kebenaran, dalam kesabaran. Hati-hati, yang juga rugi itu watawa, saya pernah sampaikan, mau menasihati
tapi tidak mau dinasehati masih rugi. Pengennya nasehati terus, nggak mau dinasehati masih rugi. Makanya wawunya panjang yang kedua, watawa itu saling. Nah, jadi Allah sampai bersumpah wal asri, ternyata orang-orang yang sudah meninggal dunia mengakui, menyadari betul bahwa selama ini waktu telah menipu mereka, sering mengerjakan hal-hal yang kurang bermanfaat dan meninggalkan yang lebih bermanfaat. Makanya ada alhaqumut takatsur, laha yalha. Apa itu? Seorang sering menyibukkan dirinya, sibuk benar untuk mengejar kepentingan yang tidak terlalu penting, meninggalkan yang lebih penting. Nah, ini seruan yang kedua. Yang berikutnya, makanya tadi Nabi melanjutkan wa'tabiru bi. Bro tadi berkata, ambillah pelajaran dariku. Selanjutnya, fa inni khalaftu ma jama'tu liwarithani walam yahmilu min khati'ati syai'an. Sungguhnya aku telah meninggalkan harta yang aku kumpulkan selama ini, kata Ruh tadi. Harta yang aku kumpulkan itu, ketika aku meninggal, maka seluruh hartaku itu untuk ahli warisku. Tapi tidak ada seorang pun dari ahli warisku yang mau menanggung dosa-dosaku. Gak ada Pak yang mau nanggung dosa. Boro-boro nanggung dosa orang lain, kita sendiri masih banyak dosa. Jadi kita cari bagus Pak, bagian tanggung jawab kita, cari rezeki yang halal. Tapi begitu kita kumpulkan, kita mati, harta itu memang untuk ahli waris kita. Mereka nggak ada yang mau nanggung dosa kita. Apa maknanya? Selagi masih hidup, banyak-banyaklah beristighfar. Kita bisa langsung minta ampun kepada Allah. Kalau sudah mati, nggak ada yang mau nanggung dosa kita. Selagi hidup, banyak-banyak istighfar. Makanya habis sholat selalu kita baca istighfar. Itu saat mustajabah. Saat mustajabah. Itu ada di Riyadhus Shalihin ya. Ayu asmad doa, kapan doa yang paling didengar oleh Allah? Itu Nabi menyampaikan, satu di sepertiga malam, dua setiap habis melaksanakan sholat wajib. Kenapa? Kok posisinya bisa mustajab? Habis sholat wajib kok jadi mustajab itu? Karena pada saat sholatnya yang benar, yang khusyuk, kita sudah benar-benar itu berdialog dengan Allah, bertemu dengan Allah. Karena saat sholat bertemu dengan Allah, habis salam, habis bertemu dengan Allah, kita doa, mustajab kita. Kalau bertemunya benar, kalau sholatnya benar, maka jadi mustajab doa kita sehabis sholat. Jadi semoga ya Pak, kita banyak beristighfar. Nabi aja Pak yang dijamin masuk surga itu beristighfar. Bukan berarti beliau punya dosa. Beliau itu mengerjakan yang menurut kita pantas, bagi beliau enggak pantas. Kenapa? Beliau seorang nabi.
Ada yang bagi kita pantas, bagi beliau nggak pantas. Yang nggak pantas itu beliau istighfar. Nah, berikutnya Nabi juga melanjutkan, wa 'alad dunya yuhasibuni Allahu ta'ala wa antum tastamni'una biha thumma la tad'una li. Dan karena dunia, Ruh tadi berkata karena dunia, ini penjelasan Nabi di hadapan Aisyah, dan karena dunia Allah akan menghisabku, Allah akan menghitung amal-amalku. Wa antum, dan kamu sekalian ahli warisku, tastamni'una, bersenang-senang dengan harta warisku, sementara tidak mendoakan aku. Ada nggak Pak? Orang tua meninggal, yang diurusin harta warisan orang tuanya aja, tapi nggak doain. Ada nggak Pak? Wah, Allah, banyak Pak. Sampai ke catatan sipil, ke kelurahan, mengurus harta warisan. Orang tuanya nggak didoakan, yang dikejar harta warisannya aja. Ini terjadi. Hartaku kalian ambil, tapi tidak ada seorang dari kalian yang mendoakan aku. Masya Allah, innalillah. Semoga anak-anak kita Pak, kita didik dengan cara yang diajarkan Rasul, yang diajarkan Allah, agar kalau kita wafat mereka masih mendoakan kita. Itu investasi luar biasa. Investasi perusahaan, mereka nikmati, cuman doain kita enggak mereka. Selanjutnya Pak, ini bukan nakut-nakutin ya Pak, jadi supaya kita juga jangan sampai melalaikan kewajiban kita mendidik anak-anak kita, anak-anak yang soleh, yang kalau kita meninggal bukan hanya harta warisan kita yang mereka nikmati, tapi mereka juga selalu mendoakan kita, orang tuanya ya. Kita lanjutkan. Nah, biasanya Pak, jenazah disolatkan di masjid atau di musola. Apakah yang mensolatkan itu ikut menguburkan semua Pak? Enggak. Habis mensolatkan itu enggak ikut menguburkan semua. Kalau hanya menyolatkan, itu kata Nabi kan qiratun, falahu qiratun, dapat pahala 1 qirat. Kalau hanya sampai menyolatkan. Sampai menguburkan falahu qiratani, dapat 2 qirat kalau sampai menguburkan. Sahabat tanya, wamal qiratani, apa yang dimaksud 2 qirat? Nabi jawab, al jabalainil azimaini. 2 qirat itu bagaikan 2 gunung yang besar. 1 qirat 1 gunung Uhud. Kenapa Nabi mengumpamakan 1 gunung? Bukan berarti kalau kita bahas hadis itu persis seperti gunung. Kenapa? Saat itu yang dilihat oleh umat manusia itu gunung gede banget saat itu, maka diumpamakanlah sebesar gunung Uhud. Sebenarnya itu jauh lebih besar dari itu. Jadi kalau sampai menguburkan 2 gunung Uhud, gede banget Pak, pahalanya, maknanya besar. Nah ternyata habis mensolatkan itu enggak semua ikut menguburkan. Apa kata ruh orang yang meninggal? Keterangan Nabi kita, wa idza sallu 'alal janazati,
dan selesai salat jenazah selesai disolatkan, wa raja'a ba'du ahlihi, sebagian keluarganya pulang, kemudian juga wa asdiqaihi, teman-temannya pulang, gak ikut menguburkan, minal musalla, dari musalla, dari tempat dia disolatkan, yaqulu, ruh tadi berkata, billahi, demi Allah, ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, inni kuntu a'lamu annal mayyita, aku tahu aku ini sekarang cuma bangkai, cuma jenazah, aku tahu, aku ngerti, aku seperti itu sekarang, yunsiya fil ahya'i, dan akan dilupakan oleh orang-orang yang masih hidup, walakin, tapi, la tansawni bihadhihi sur'ah, jangan kalian lupakan aku secepat itu. Pengennya sampai ikut menguburkan. Nanti Pak, kita begitu kalau mati, pengennya tuh yang menyolatkan kita ikut sampai menguburkan Pak. Aku paham, aku bangkai, gak ada harganya, tapi jangan lupakan aku secepat itu. Nah, ini seruan ruh orang yang meninggal. Sudah kelamaan belum Pak Heri? Belum Pak, masih ada waktu ya Pak ya? Monggo Pak, kalau udah kesemutan silakan, gak apa-apa. Saya selalu mengingatkan cari posisi wena, ya, kremet-kremet, kesemutan, lonjor sini lonjor sana boleh Pak, gak apa-apa. Faktor U, ngasam urat, kolesterol dan sebagainya, silakan Pak, cari posisi enak kakinya, andaikan gak terasa kurang nyaman ya. Saya lanjutkan, jangan kalian lupakan aku secepat itu, qabla an tadfinuni hatta tanzuru ila makani, sebelum kalian ikut menguburkan aku dan ikut ke tempat pemakamanku. Pengennya diantar sampai ke pemakaman, ya, kepengen diantar sampai ke pemakaman. Kenapa? Nanti ada kelanjutannya, kita lanjutkan. Wa ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, inni kuntu a'lamu, aku faham, aku tahu, anna wajhal mayyiti, bahwa wajah jenazah mayit itu abrada, sangat dingin, lebih dingin minaz zamharir, lebih dingin dari es yang membeku, fi qulubil ahya, dalam hati orang-orang yang hidup. Pak, pernah lihat jenazah kan kita? Itu kalau mati Pak, kita nanti diam begini, iya kan Pak? Diam aja kita, nggak ada reaksi. Kita akan seperti itu. Jadi penjelasan Nabi ini mengingatkan kita juga, orang tua kita masih hidup, masih menerima reaksi perilaku kita, maka tampilkan wajah-wajah kita ke orang tua kita, ke sahabat kita, dengan wajah-wajah yang menyejukkan, yang menyenangkan mereka. Jangan sampai kalau udah mati nggak ada reaksi Pak. Orang tua kita cuma bisa kita liatin, anak kita bisa liatin, begini diam aja. Waktu hidup, wajah kita jangan sampai tidak bersikap ramah kepada mereka. Selagi hidup, tampilkan wajah-wajah yang ramah kepada mereka. Ini sunnah Rasul. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalaqa akhaka biwajhi taliqin. Riyadhus Shalihin. Jangan kamu abaikan
kebaikan walau sekecil apapun, walau kamu bertemu saudaramu dengan menampilkan wajah berseri, itu ibadah, Pak. Umat Islam sekarang ada yang pelit banget, beda aja, beda partai, beda paham, beda kunut nggak kunut, beda zikir masing-masing. Satu zikir beramai-ramai, satu zikir masing-masing. Itu wajahnya kecemberut aja ketemu sesama muslim. Waduh, Pak. Urusan benar atau enggak, fayunabbi'ukum bima kuntum tahtalifun. Nanti Allah jelaskan tentang yang kamu perdebatkan waktu dunia. Ajar agama kamu perdebatkan, Allah beritahu mana yang benar, mana yang salah. Nah sekarang Pak, maaf, ya Pak ya, beda paham. Kenapa? Yang sepaham, yang beda paham, bukan di sini Pak, bukan. Masya Allah, sama muslim lah Pak, pelit amat kita. Kan kemarin waktu khutbah mungkin saya jelaskan. Rukun khutbah terakhir apa? Rukun sholat terakhir apa? Itu yang sebelum tartib. Assalamualaikum warahmatullah. Dalam hidup kita doain orang, bersikap ramah sesama muslim. Wah, ini apa alasannya? Kalau kita terlalu ramah, kita dianggap kurang izzah, kurang mulia. Mohon maaf. Kemuliaan kita bukan bicara lewat itu, tapi lewat akhlak dan ilmu. Akhlak dan ilmu. Ukurlah agamamu dengan akhlakmu. Banyak orang beragama, sholat, tapi akhlaknya mohon maaf sangat bertentangan dengan akhlak Nabi. Nah, selagi mereka hidup, tampilkan wajah yang menyenangkan bagi mereka. Saya percepat. Walakin tartaji'u bihadza sur'ati. Jadi tetap tuh mereka berkata, jangan kalian kembali secepat itu, kepengennya ikut ke pemakamannya. Biasanya Pak, jenazah sampai di pemakaman itu kan mesti dipersiapkan dulu, nggak langsung dikuburkan. Itu diletakkan di atas pemakaman, jadi nggak datang ujug-ujug langsung masuk. Nah, ketika jenazah diletakkan di atas pemakaman, kata Nabi, fa'idha wada'uhu inda qabrihi, ketika jenazah diletakkan di sisi kuburnya di atas, yaqulu, ruh tadi berkata, billahi, demi Allah, ya jama'ati, wahai rombongan yang mengantarku, wa ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, ud'ukum wala tad'unani. Waktu hidup aku sering mendoakan kalian, semoga sehat, semoga berkah, semoga panjang umur. Waktu hidup aku sering mendoakan kalian, wala tad'unani. Lalu kenapa kalian sekarang tidak mendoakan aku? Ngantar jenazah itu sebaiknya lebih banyak membacakan doa untuk orang yang meninggal. Jangan bicara ngidul ngalor ngidul ya. Gimana kemarin mancing dapat banyak nggak? Ngomongin mancing banyak mendoakan. Kenapa? Mereka sangat menanti Pak, kita sangat menanti Pak. Allahumma ighfir lahu warhamhu dan seterusnya. Nah kemudian fa'idha wada'uhu fi lahadihi, ketika jenazah diturunkan ke liang lahat. Ejaan kita terkadang pakai T, lahat. Sebenarnya secara keilmuan itu lahad ya, minar mahdi ilal lahdi. Jadi bukan pakai T. Ejaan kita nggak apa-apa sih pakai T, aslinya pakai dal, lahad. Jadi ketika jenazah diturunkan ke liang lahat, yaqulu, ruh tadi, jenazah itu ruh tadi berkata, ya warisa, ya warasi
ma jama'tu malan katsiran fid dunya minad dunya illa taraktuhu lakum. Aku telah mengumpulkan banyak harta, wahai ahli warisku, dan semua itu kutinggalkan untuk kalian. Apa pesannya? Fatadkuruni bikathrati khairikum, maka beramallah kalian sebanyak-banyaknya. Aku menunggu juga amal-amal baik kalian. Apa maknanya? Harta yang kita miliki itu ujung-ujungnya akan dinikmati ahli waris. Kita ahli warisnya sebagai anaknya, sering-seringlah juga bersedekah untuk pahala orang tua kita. Jangan kita nikmati saja, tapi kita lupakan mereka. Fatadkuruni, ingatlah aku dengan banyak berbuat baik untukku. Jadi ini juga mengingatkan kita Pak, cari uang, cari harta untuk anak-anak kita itu bagus, tapi selagi hidup kita juga harus dengan harta itu beramal untuk kita. Jangan hanya kita depositokan untuk anak-anak kita, tapi kita sendiri dengan harta itu kita tidak jadikan bekal. Sedekah jariah apa lewat harta kita. Kalau udah mati, itu yang nikmati ahli waris, Pak. Selagi kita hidup, pikirkan juga nasib kita lewat harta kita. Kan banyak Pak investasi buat siapa? Anak-anak, bagus. Lah kita sendiri gimana? Kalau sudah meninggal dari harta kita, mereka yang menikmati. Selagi kita hidup, maka kita pikirkan nasib kita kalau mati. Banyak-banyak bersedekah, apalagi sedekah jariah. Ini sibuk aja, nanti buat anak ini, buat istri ini, itu bagus. Lah buat kita mana? Selagi harta kita ada di tangan kita, pikirkan mereka juga, pikirkan kita juga Pak. Banyak bersedekah jariah. Ya demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan keterangan Nabi kita ini, kita lebih banyak melakukan lagi, meningkatkan lagi amal-amal soleh, ya, dan banyak-banyak juga beristighfar. Karena tadi itu kalau kita sudah meninggal Pak, nggak ada yang mau nanggung dosa kita. Kemudian juga jangan sampai kita tertipu oleh dunia. Orang banyak baru betul-betul nyadar pas mati, memang benar kata Allah, dunia itu bisa menipu kita. Banyak-banyaklah juga mempergunakan waktu dengan mengerjakan hal-hal yang lebih bermanfaat, manfaat untuk dunia dan akhirat kita. Terima kasih. Barangkali ada yang mau share, menambahkan, silakan Pak Herman Felani. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil ruh, qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wahai Muhammad, apabila ada yang bertanya tentang ruh, katakan bahwa ruh adalah urusanku. Manusia tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Yang menjadi pertanyaan saya, asbabul wujud dari ayat ini. Lalu ada doa juga yang bisa kita panjatkan. Allahumma ighfir lil mayyiti indal qabri bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wala taj'alhu wala taj'al qabrahu mubaratan min zufarin niran. Terima kasih Pak Ustaz. Jadi doa itu maknanya apa? Oh iya. Iya.
Ya, jadi orang-orang yang telah meninggal dunia tadi di uraian saya memang sangat menantikan doa-doa kita. Kemudian tadi ada ayat wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Memang bicara ruh ini sangat rumit bagi kita, ya. Tapi bagi Nabi Muhammad SAW, beliau ini utusan Allah yang memang mendapat misi untuk menyampaikan wahyu Allah, pesan-pesan Allah. Segala yang beliau sampaikan, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, itu berdasarkan wahyu dari Allah. Jadi ketika orang-orang bertanya tentang ruh, memang urusan ruh itu ilmu kita itu sangat minim, illa qalila. Pengetahuan kita sangat minim berkaitan dengan ruh bagi kita, ya. Tapi bagi Nabi Muhammad tentu saja berbeda dengan kita. Beliau mendapatkan wahyu, termasuk apa yang tadi Pak Herman Pelani sampaikan. Jadi ada orang yang bertanya luar biasa, Pak, mendebat Nabi tentang ruh, ya. Kemudian Allah mengatakan begitu, ayas'alunaka 'anir ruh, kalau orang bertanya kepadamu tentang ruh, qulir ruh min amri rabbi, ruh itu urusan Tuhanku, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ilmu yang kita peroleh, yang kita tahu tentang ruh itu sangat sedikit, termasuk ilmu-ilmu yang lain, apalagi yang berkaitan dengan yang kita tidak bisa melihatnya, ya. Jadi memang persoalan ruh itu bagi kita sangat kecil pengetahuan kita. Bagi Nabi Muhammad tentu saja berbeda. Kemudian kita minta, ya, jangan sampai orang-orang yang meninggal itu masuk ke dalam api neraka, ya. Kalau di keterangannya ada ulama berbeda, surga ada 7, neraka ada 7, gitu kan. Itu ada perbedaan ulama mengenai tingkatan-tingkatan surga itu. Tapi Al-Quran menyebut ada jannatul na'im, ada jannatul ma'wa, ada jannatul firdaus, ya. Banyak surga. Neraka juga neraka jahim, neraka wail, kan gitu ya. Dan neraka sakor di Quran itu ada. Nah, jadi jangan sampai masuk ke salah satu itu, Pak, ya. Pokoknya jangan sampai masuk, selamat, ya. Fatamin hufarin niron, itu doa kita kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Jadi itu jawaban saya, Pak Haji Herman Pelani. Cukup ya? Mari kita tutup kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman nafi'a wa aqlan kamila wa fahman zakiyya wa rizqan halalan katsiran tayyiban mubaraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.